94,3 FM Kita Radio. Sesaat lagi Anda akan mengikuti program acara Majelas hanya di Radio Kita TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pecinta Radio Kita FM dan TV Sunnah dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda di kesempatan malam hari ini? Ya. Semoga Anda dan juga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, ya. Allahumma Dan amin. juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, para pendengar Radio Kita FM, kita juga senang sekali bisa berjumpa kembali di serangkaian yang mungkin sering kali ya akhir pekan kita tunggu-tunggu ya, Jafid ya, Masya Allah, atau pemirsa dan pecinta Radio Kita FM dan TV Sunnah tunggu-tunggu setiap akhir pekannya, yakni di program Majelas. Bincang-bincang santai syarat manfaat. Ya, Masya Allah ya. Insya Allah para pendengar Radio Kita FM, tak kalah pentingnya di kesempatan malam hari ini kita akan bahas sebuah tema atau fenomena yang sangat-sangat sering sekali terjadi, atau fenomena yang sering terjadi yang ternyata hal ini para pendengar Radio Kita FM merupakan hal yang penting untuk kita bahas ya kan. Iya, barangkali ini bisa menjadi benteng juga buat teman-teman pemuda di sana supaya tidak mudah ikut-ikutan ya dengan tren yang mungkin mengarah pada pergaulan yang tidak baik ya. Baik, dalam sekali. Tema pemuda kok gitu. Iya, sekali Masyaallah. Kang sibuk apa nih sekarang nih? Alhamdulillah Kang David, setelah sebelum menjadi suami siaga sekarang juga menjadi ayah siaga. Insyaallah barakallahu fik ya. Alhamdulillah. Masyaallah. Dengan lahirnya dede bayinya semoga sehat, dede bayinya dan juga bundanya juga ya, masyaallah, uminya ya. Iya betul sekali. Bakal sering-sering begadang nih kayaknya. Sepertinya sudah cukup begadang. Sudah ya. Iya, insyaallah. Karena sering bangun malam ya. Betul sekali, masyaallah. Iya. Ya, insyaallah para pendengar Radio Kita FM, materi kita di kesempatan malam hari ini ya, Kang Jafid. Insyaallah kita akan bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Toharo LC hafizahullah taala ya, insyaallah para pendengar Radio Kita FM dengan bahasan kita pemuda kok gitu. Kayaknya kita sahabat terlebih dahulu ya, Kang Jafid ya. Oke, assalamualaikum Ustaz. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Sehat. Alhamdulillah. Bugar dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Diminum dulu enggak apa-apa Jafid kalau bisa kena ya. Kayaknya faktor AC nih. AC-nya kedinginan ya. Kan tolong kru ya nanti dikecilin AC-nya. Iya, enggak apa-apa, santai. Jadi temanya ini yang bikin kita segar ya. Ikut terasa di zaman muda dulu. Masyaallah. Iya. Walaupun ya tidak dipungkiri nggak bisa ditutupi. Betul. Jenggot sudah memutih. Tapi perasaan masih muda saja. Masyaallah. Dan juga penampilan masih tetap muda. Iya benar. Apalagi di sekarang sebenarnya kayak santai banget nih. Iya, kan namanya juga Majelas kan tadi bincang-bincang santai kan, namanya santai. Iya. Apalagi ya biar keren gitu kan, kayak pemuda gitu. Insyaallah benar. Iya. Kan biasanya kalau di luar kan pakai ini ya koko batik ya, yang rapi-rapi gitu ya. Bentuk kesempatan malam hari ini sesuai dengan temanya ya, dengan pakaian yang nyantai Ustaz ya. Insyaallah. Makan pemuda ya. Terbawa muda gitu ya. Tapi masyaallah beliau juga semangatnya sangat pemuda banget Pak Jafid ya. Dari berbagai kegiatannya ya, salah satu kegiatan dakwah beliau ngisi di sini bahkan ini nih bisa majelis mungkin sebulan sekali bahkan ya, karena mungkin masya Allah jadwalnya sangat cukup padat ya, kesana kemari gitu kan. Di Sabtu malam Ahad khususnya. Kabarnya ngisi juga di sana Al-Hawari ya. Al-Hawari alhamdulillah ngisi juga beliau di awal pekan sebulannya. Setiap bulan tuh ya. Makanya semangat seperti itu yang harus kita tularkan. Ya. Seperti Ustaz Muhammad Toharo masya Allah dengan jadwal yang padat, tapi beliau bisa semangat ya, betul. Untuk mengikuti setiap rangkaian kegiatannya gitu ya. Termasuk di akhir pekan ada majelis. Beliau juga sempatkan untuk bisa hadir ya, untuk berbagi ilmu dengan teman-teman pecinta
Radio Kita FM. Ustaz barangkali mau minum dulu. Oh iya, sedikit. Minum dulu. Agak kering sedikit. Iya, kering ya. Minum dulu enggak apa, Ustaz. Insyaallah, masyaallah. Jadi tawaran kopi kan beliau udah ngopi. Oh, udah ngopi ya. Insyaallah. Jadi papa aja ngopi. Ya, tapi Afwan geser dulu Bang Aan. Iya, kelihatan ya, mohon maaf. Iya, kelihatan di kamera ya. Insyaallah, masyaallah. Iya. Ya, tentang pemuda nih Ustaz ya, barangkali ini sering juga dibahas ya, tapi kita tidak akan membahas tentang apa itu pemuda. Pemuda itu usia berapa aja karena sudah kita sering ikuti ya. Iya, tetapi barangkali lebih kepada tantangan yang harus dihadapi oleh pemuda dan bagaimana solusinya. Dan barangkali untuk mengawali perjumpaan kita sebetulnya tantangan seperti apa Ustaz yang dihadapi oleh pemuda muslim di era zaman sekarang seperti ini Ustaz? Iya, Ustaz. Iya, tentunya zaman terus berputar. Iya. Bagaikan roda. Bukan roda. Kalau roda bisa balik lagi. Oh iya. Iya, bisa mundur gitu. Terus bergulir. Iya, terus bergulir lah begitu. Intinya apa yang telah terlewatkan tidak bisa kembali lagi. Oh iya, betul. Iya, seperti saya. Pengennya sih mudah lagi kembali gitu kan. Tapi susah untuk kembali lagi. Itulah zaman. Iya. Ya. Dan semakin hari nampaknya semakin kita dapati manusia ya pada umumnya dan para pemuda pada khususnya itu semakin jauh dari agama. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya, kemungkinan besar karena faktor yakni zaman yang sekarang kemudian diistilahkan zaman globalisasi atau arus globalisasi, di mana betapa mudah seseorang untuk mengakses dunia luar atau dunia maya. Nah, inilah saudara sekalian yang sangat kita khawatirkan. Andai kata para pemuda kita ini ternyata tidak memiliki pegangan hidup, tidak memiliki tujuan hidup bahkan, yang sehingga mereka terombang-ambing dalam arus globalisasi ini dan tidak mustahil akhirnya terjerumus pula dalam berbagai kerusakan dan kehancuran, baik itu moral, akhlak, ataupun bahkan akidah dan keyakinan. Sehingga kita teringat dengan hadis Nabi SAW di suatu zaman di mana banyak manusia yang paginya beriman, tapi sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Begitu mudahnya manusia saat itu menjual agama dengan dunia. Ini yang kita khawatirkan. Sehingga amat sangat berat orang yang mencoba untuk berpegang teguh kepada agama bagaikan memegang bara api. Memang tidak mudah untuk istiqamah di jalan yang benar, apalagi para pemuda. Sehingga apabila ada para pemuda yang betul-betul istiqamah di jalan yang benar, berpegang teguh terhadap syariat Islam dan menjadi hamba Allah yang sedang taat kepadanya, ini pemuda yang luar biasa dan pemuda yang sangat istimewa, yang Rasul SAW menjanjikan
atau menjelaskan bahwa ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di hari tiada naungan kecuali naungan Allah saja. Di antara salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ta'atillah, dan pemuda yang tumbuh berkembang dalam keadaan selalu taat kepada Allah. Kita tahulah ya, pada umumnya anak-anak muda itu mudah terpengaruh oleh ya konon katanya pergaulan. Mudah terpengaruh karena mereka sedang mencari jati diri. Mereka belum bisa menfilter atau menyaring, belum cukup berbekal untuk berpedoman. Dan itulah pemuda yang akhirnya terbawa arus pergaulan yang negatif. Dan ini yang tentu kita tidak menginginkannya. Lalu bagaimana agar pemuda-pemuda kita ini betul-betul pemuda yang menjadi pemuda idaman, yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, yang akan diselamatkan dan bahkan akan diberi naungan di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Nah, inilah yang kita perbincangkan pada malam hari ini. Iya. Begitu, Kang Hafid ceritanya. Iya, iya. Ya tadi menarik sekali, pemuda yang suatu golongan atau barangkali segolongan manusia yang paginya beriman, sorenya sudah kufur gitu ya. Sorenya beriman, paginya kufur. Itu memang sudah diprediksi atau bagaimana, Ustaz? Akan ada segolongan umat seperti itu, Ustaz? Iya, sudah dikabarkan oleh Nabi kita SAW jauh-jauh hari. Di mana umat manusia semakin kesini semakin tipis imannya. Nah, kalau orang imannya sudah tipis, itu yang rawan untuk menjadi kafir. Dengan berbagai macam godaan, tentunya emeng-emeng. Apalagi di zaman kita sekarang, kondisi umat begitu terpuruk ekonominya, bahkan terpuruk yakni pendidikan dan keilmuannya, terutama tentang agamanya, maka ini rawan terjadinya pemurtadan. Nah, ini yang sedang kita mencoba untuk bagaimana kiat-kiat tentunya supaya tidak terjadi yang demikian. Iya, Masya Allah ya. Jadi memang dengan adanya prediksi yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut, ya bukan berarti kita mungkin sebagai pemuda berdiam diri dan udah diprediksi ini bakal seperti itu adanya kan. Tetapi justru itu menjadi ujian, Ustaz ya, bagi manusia di zaman sekarang untuk bagaimana supaya tidak terjerumus ya ke dalam atau orang-orang yang kita sebut dengan istilah rambu-rambu. Kan kalau kita peringatan ya. Kalau kita mengenal rambu-rambu, insya Allah kan benar, kita akan hati-hati, akan waspada supaya kita selamat begitu. Kalau nggak ada rambu-rambu, mungkin kita terlena. Bisa saja kita akan akhirnya terjebak dan terjerumus. Masya Allah luar biasa ya. Dan benar juga tadi dikatakan Ustaz bahwa pemuda ini sebuah masa yang benar-benar mencari jati diri ya, mencari diri, apalagi di era zaman sekarang yang mudah banget informasi atau sosial media mudah didapati, yang padahal sebenarnya mudah banget informasi yang ketika kita benar-benar ingin menjadi seorang pemuda muslim sejati artinya kita mengakses hal-hal yang baik untuk kita ya, untuk agama kita ya, untuk keilmuan kita, bukan malah tadi mencoba hal-hal yang kurang baik ya, yang padahal kita terkadang sudah tahu hukumnya gitu ya. Sudah tahu hukumnya gitu. Tapi masih aja dicobain gitu dengan alasan tadi masih muda, masih mencari jati diri gitu ya. Masya Allah. Nah, ini yang mungkin yang ditakutkan ya, seorang bisa terjumus pada dampak buruk dari bermudah-mudahan dalam mengikuti pergaulan atau tren itu diantaranya juga
yang seperti tadi itu. Ya. Mumpung masih muda. Mumpung masih muda. Ya. Nah itu mumpung masih muda kan. Muda. Aji Tua kaya. Bahkan ada masuk surga. Ada stiker yang saya pernah baca itu ditempel di angkot. Apa itu? Tulisannya sangat menggelitik. Kata stiker itu, biarlah kita hidup di dunia ini hura-hura. Yang penting di akhirat masuk surga. Itu. Ini hura-hura semudah itu ya. Ya, ini hura-hura di sini seperti apa nih maksudnya? Sebetulnya ini adalah tipu daya setan. Iya. Dikiranya kematian kita itu masih jauh, masih panjang. Belum dua ya. Jadi mumpung masih muda katanya kan gitu. Kita boleh hura-hura. Atau tadi sedang mencari jati diri. Akhirnya melakukan pergaulan bebas. Seakan-akan mereka menyangka bahwa kematian masih jauh atau tidak mungkin akan menghampirinya. Padahal kenyataannya banyak pemuda yang mati lebih duluan. Baik itu kecelakaan ataupun mungkin pengaruh-pengaruh obat-obatan yang membahayakan, overdosis. Mungkin juga adanya tawuran. Itu kan akhirnya mereka yang terlihat keren menjadi korban. Padahal masih muda mereka. Walhasil jangan sampai merasa bahwa dirinya masih muda kemudian sebebas-bebasnya dalam berbuat dan melakukan sesuatu. Ingat, selagi kita sudah balik, itu amal kita sudah diperhitungkan. Sudah dicatat oleh malaikat. Kebaikannya dicatat, keburukannya pun dicatat. Tidak ada yang terlewatkan. Bahkan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah melafadzkan suatu perkataan, ini lafadz, ucapan, melainkan di sana ada malaikat yang mencatatnya. Ada raqib dan ada atid. Nah, disitulah saudara sekalian, khususnya para pemuda, ingat akan kematian. Jadi yang disuruh ingat kematian itu bukan untuk orang tua saja. Nabi mengatakan kafabil mauti wa'idho. Cukuplah dengan kematian itu sebagai pengingat. Ini secara umum, baik untuk yang masih muda ataupun yang sudah tua. Karena kematian tidak pandang bulu ya. Tidak pilih-pilih. Bukan hanya khusus untuk orang tua saja. Banyak yang muda pun lebih duluan mati. Nah, disinilah orang yang ingat mati, insya Allah dia akan menjadi manusia yang baik. Dia akan menjadi manusia yang taat. Dia akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berbekal diri dengan sebanyak-banyaknya dengan bekal iman dan amal soleh atau bekal takwa. Karena Allah mengingatkan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian semua, wahai yang masih muda maupun yang sudah tua. Ya, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Wattaquni, dan bertakwalah kalian kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal sehat, wahai orang-orang yang beriman. Jadi tetap walaupun kita masih muda, karena kita tidak tahu kematian akan datang kapan, maka bagi kita yang ingin selamat dan bahagia di akhiratnya terutama, maka jangan lupa bekal iman dan takwa yang harus kita prioritaskan dari segalanya. Iya, Masya Allah ya. Iya, pengetahuan dari dampak buruk seperti ini harusnya diketahui ya. Betul, Dan juga diingatkan kembali ya, bahwa memang ketika kita
mengetahui dampak buruk dari mengikuti pergaulan bebas atau barangkali pergaulan yang mengarah pada ketidakbaikan atau barangkali ya suatu, kan banyak ya pergaulan yang mengarah pada hal-hal yang tidak baik tuh ya, seperti misalnya tadi pergaulan bebas, kemudian penggunaan narkoba ya, miras ya, sekarang yang lagi rame tuh di mana, di Jogja, besar kota ya di sana ya. Iya, terus juga kemudian judi ya, slot apalagi itu kan sekarang mudah banget diakses anak-anak pun. Iya, masya Allah. Jadi online ya, jadi online ya. Ini gitu. marak juga nih, San. Kemudian apa tadi, pinjol ya, masya Allah. Ini bahkan ini ya mengarah pada apa, menyasar ke mahasiswa seperti itu ya. Betul. Jadi banyak yang bermudah-mudahan seperti itu, San ya, untuk memanfaatkan akses seperti itu. Betul sekali. Dan juga mungkin kayak seperti hal apa namanya, pencarian jati diri gitu kan, yang berdampak juga keburukan baik untuk dirinya maupun lingkungannya ya, seperti misalnya yang sering terjadi akhir-akhir ini bully gitu kan. Mungkin benar ya, dirinya ingin menunjukkan jati diri saya seperti ini nih, ternyata itu satu hal yang berdampak pada keburukan ya, baik orang lain maupun diri sendiri ya. Bahkan akhir bulan kemarin ya, bahkan ada salah satu mahasiswa yang akhirnya bunuh diri ya, akibat diduga bully. ya, Betul sekali karena perlakuan bullying dari seniornya ya, dan merambat kepada keluarganya yang akhirnya kesehatannya menurun karena melihat anak bunuh diri, akhirnya meninggal juga. Masya Allah. Ini kan merambat pada hal-hal yang berdalih berdalih mencari jati diri malah memberikan keburukan ya, baik kepada orang lain itu saja. Iya. Insyaallah. Jadi memang seringkali pemuda itu mereka berdalih untuk mencari jati dirinya saat mengikuti tren-tren apapun yang mungkin dianggapnya baik ya. Bagaimana sih sebetulnya pemuda ya itu bisa menemukan jati dirinya saat? Iya, masya Allah. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Karena bagaimanapun juga kita manusia ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Namun sayang sekali banyak manusia yang tidak bisa mempertahankan kemuliaannya itu. Makanya Allah katakan summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan, kata Allah, dia manusia ini ke tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga kemuliaan dirinya. Nah, bagaimana caranya kita agar betul-betul tetap menjadi manusia, terkhususnya adalah pemuda yang mulia karena mendapatkan jati diri yang benar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk pelajaran bagi kita khususnya para pemuda ya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-10-nya, di mana Allah menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Kata Allah, "Idz awal fityatu." Ingatlah ketika para pemuda menempati ilal kahfi, ke suatu gua. Singgah di suatu gua para pemuda tersebut. Faqalu, lalu mereka berkata ataupun berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, anugerahkanlah kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan, yaitu rahmat. Wahai lana, dan mudahkanlah, gampangkanlah, sediakanlah untuk kami, min amrina, dari urusan kami ini, rasyada. Rasyada maknanya adalah hidayah, yaitu petunjuk ke jalan yang benar.
wa bu'dan anil ghai wad dalal, dan jauh dari penyimpangan dan kesesatan. Inilah pemuda yang telah mendapatkan jati dirinya yang baik dan mulia, yaitu pemuda yang selalu mendambakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menginginkan agar dirinya selalu berada di jalan yang benar. Ya, jauh dari penyimpangan dan kesesatan. Ini pemuda yang luar biasa, pemuda yang Allah muliakan, yang sangat menjadi inspirasi. Ya, semestinya begitu untuk kita. Ya, mereka istilahnya menyelamatkan ya keimanannya, tidak mau dipaksa untuk menyekutukan Allah oleh masyarakatnya dan oleh penguasa di negeri mereka. Mereka rela untuk memisahkan diri dengan masyarakat, ya, sampai pergi ke hutan, ke lembah dan mendapati gua di sana. Kemudian mereka hatinya terus tertambat dengan Allah, terus berdoa meminta kepada Allah supaya Allah selalu merahmati mereka dan selalu menunjuki mereka ke jalan yang benar. Itulah pemuda yang punya cita-cita yang handal, pemuda yang sangat ideal, dan pemuda idaman, pemuda andalan. Dan pemuda yang seperti ini adalah pemuda yang betul-betul menjadi tulang punggung negara, yang akan memikul amanah dan tanggung jawab yang besar di masa depan. Luar biasa pemuda Ashabul Kahfi ini. Kemudian di ayat yang ke 13-nya dari surat Al-Kahfi juga Allah katakan, nahnu naqussu 'alaika. Kami Allah mengkisahkan kepada dirimu wahai Muhammad SAW, naba'ahum, yakni cerita dan berita tentang mereka itu, bil haqi, dengan benar. Innahum, sesungguhnya mereka Ashabul Kahfi tersebut adalah fityatun, para pemuda yang amanu, mereka beriman, birobbihim, kepada Tuhan mereka, wazidnahum, dan kami Allah tambahkan untuk mereka hudan, yaitu petunjuk, hidayah, ilmu tentang kebaikan dan kebenaran. Ini pemuda yang tidak pernah lepas dari ilmu, agama, petunjuk Allah, dan selalu mereka bersemangat untuk meraih dan melakukan kebaikan-kebaikan yang mendatangkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pemuda yang kita cari, yang seperti ini. Ya, karena sangat langka sekali di masa sekarang. Pemuda yang handal, pemuda yang berani bisa menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah dan tidak larut dalam kesesatan dan kesyirikan apalagi. Pemuda yang berilmu tentang agama dan pemuda yang selalu beramal kebajikan, beramal soleh. Nah, inilah pemuda yang tadi apa? Sejati, yang telah mendapatkan jati dirinya dengan sebenar-benarnya, yaitu pemuda yang beriman dan beramal soleh, pemuda yang berilmu tentang agamanya dan semangat untuk menjalankan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Ini yang kita rindukan keberadaannya di zaman kita sekarang ini. Masya Allah. Iya. Teramat banyak ya tentunya kisah-kisah yang memotivasi di dalam Al-Quran, termasuk di tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Taro adalah kisahnya Ashabul Kahfi ya, yang
kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi ya, sangat Hmm. menggugah dan barangkali apa yang dikisahkan yang kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini kemudian mendarah daging kepada para sahabatnya dan terbukti ya bahwa saat itu berapa banyak ya para pemuda di zaman itu yang masih muda-muda menjadi panglima perang saja ya, dengan keberaniannya, dengan luar kegagahannya biasa gitu ya, seperti Usama bin Zaid. Allah Itu masih Akbar. belasan tahun umurnya, Masih belasan tahun ya Ustaz ya? menjadi komandan Allahu Akbar. yang dipimpin Mm-mm. ya di Umar, Iya. Abu Bakar, Masya Allah. dan pokoknya sahabat-sahabat senior Yang sudah senior ya. itu menjadi anak buahnya, dia jadi komandannya. Padahal itu termasuk as-sabiqunal awwalun nggak Ustaz? Iya, Masya betul Allah. sekali ya, tentu semua kaum muhajirin dan ansar Mm-mm. itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Tapi bisa apa istilahnya menjadi terdepan ya, Iya, masih iya, muda memimpin para seniornya saja yang sudah lebih dulu masuk Islam dengan luar biasa pengetahuan yang mungkin mereka langsung belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan barangkali termotivasi juga ya dengan kisahnya Ashabul Kahfi ini ya, sehingga ini yang perlu diterapkan juga oleh pemuda zaman sekarang saja. Iya, betul sekali. Juga di generasi selanjutnya Iya. ada namanya, kalau nggak salah siapa, Muhammad Fathi. Oh iya, Ya, Al-Fatih. Al-Fatih ya, Fatih. yang masih muda sekali, Masih masih muda muda ya. belia, Mm-mm. juga memimpin pasukan dan bisa menaklukkan kerajaan Konstantinopel ya. Konstantinopel. Oh, iya. begitu Masya Allah. besar kerajaannya, begitu banyak prajuritnya, tentaranya, tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, si Al-Fatih ini, Al-Fatih, Mm-mm. Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu bisa menaklukkannya. Masya Allah. Itu pemuda-pemuda yang luar biasa. ya, Masya Iya. Allah. Dan sebenarnya banyak banget ya kisah-kisah dari tadi ya, benar motivasi kita menjadi seorang pemuda sejati Muslim yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan kisah-kisah. Namun Iya. ini nih yang menjadi mungkin problematika zaman sekarang ya, yang sebenarnya seharusnya media sosial yang mudah diakses, kita bisa belajar dengan baik, malah mencoba hal lain yang mungkin jauh banget ya dari jadi dia seorang muslim yang baik gitu ya. Sebenarnya teknologi yang ada di zaman sekarang ini kayak misalnya sosial media gitu ya, dan juga teknologi itu semestinya menjadi motivasi dan juga alternatif buat teman-teman pemuda untuk bisa menemukan jati dirinya ya, bukan malah memanfaatkan hal teknologi yang ada tersebut untuk berbuat yang tidak baik seperti baik ya. Banyak sekali juga mungkin ya. Sekarang aneh-aneh aja tuh Bang. Tawuran dibikin online Ustaz. Tawuran online Ustaz. Ada online konten, tawuran konten ya, Masya Allah. Itu apa namanya itu, memberi contoh keburukan. Konten tawuran. Oh iya. Yang ini nanti kalau diikuti oleh orang lain, itu dapat bonus dosa dari sebanyak orang yang mengikuti keburukannya itu. Ini hati-hati makanya ya. Betul. Iya. Kemudian juga pemuda yang mudah banget ingin dikenal apa ya, misalnya viral gitu ya, FYP gitu ya di sosial media. Ya, kalau viralnya dalam hal kebaikan itu insya Allah bagus sekali. Kenapa? Karena orang-orang yang mengikuti kebaikannya itu dia nanti akan dapat pahala bonus dari sebanyak orang yang mengikuti dirinya dalam kebaikan. Ini makanya harus pandai menfilter mana yang harus kita viralkan atau mana yang harus kita lakukan yang sekiranya bisa mendatangkan kebaikan bagi umat. Nah, ini pemuda yang Masya Allah. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-111. Apa kata Allah? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang beriman jiwa-jiwa mereka. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Coba lihat, jiwanya dan hartanya orang beriman sudah dibeli oleh Allah dengan apa? Bi annalahumul jannah, bahwa sungguhnya bagi mereka surga. Berbahagia sekali, terutama para pemuda yang beriman. Masya Allah, hartanya dan jiwanya sudah dibeli oleh Allah dengan surga.
Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah, berjihad, baik jihad dengan harta, dengan nyawa, ataupun bahkan dengan lisan, dakwah, dengan dakwah. Allah katakan apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, dan siapakah gerangan orang yang lebih baik dalam hal perkataan, mimman da'a ilallah, dari orang yang berdakwah mengajak manusia agar taat beribadah kepada Allah. Wa amila salihan, dan dia sendiri beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia menyatakan sesungguhnya aku adalah orang Islam. Tidak malu-malu menyatakan dirinya adalah orang Islam. Ini pemuda yang sangat hebat. Pemuda yang menjadi aktivis dakwah, selalu berbuat apa yang manfaat dan maslahat buat umat. Lagian pula tidak cemen, ya, tidak minder untuk menyatakan jadi dirinya bahwa dirinya adalah seorang Muslim. Innani minal muslimin. Sesungguhnya aku adalah orang Muslim. Apa itu Muslim artinya? Selamat. Selamat karena tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, istislam. Jadi bukannya membangkang, tapi tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada syariatnya. Itu pemuda yang hebat, yang luar biasa. Makanya Allah katakan tadi apa? Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah, fayaqtulun, lalu mereka membunuh, wa yuqtalun, dan mereka juga dibunuh, wa'dan alaihi haqqa, ini janji atasnya suatu kepastian, fit Taurat wal Injil, di dalam kitab Taurat dan Injil, begitu juga wal Quran, di dalam Al-Quran. Sudah Allah janjikan itu semua. Ya. Wa man awfa bi ahdihi minallah, dan siapakah gerangan yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih, maka bergembiralah kalian semua dengan jual beli kalian yang Allah yang mana kalian telah menjual dengannya itu, yaitu dengan surga, menjual nyawanya dan hartanya dengan surga. Bergembiralah kata Allah orang-orang yang demikian itu, wa dzalika huwal fawzul azim, dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat agung, yaitu berupa surga yang Allah janjikan tadi. Masya Allah. Ini butuh para pemuda untuk berperang. Kita yang sudah tua mungkin kalaupun berperang ya barangkali ya napasnya aja sudah ngos-ngosan kan gitu. Nah ini pemuda ini ya, mereka para sahabat Nabi, pejuang-pejuang, tidak gentar menghadapi musuh, siap mati untuk mati syahid dan meraih surga yang Allah janjikan. Bahkan coba dalam riwayat katakan ada pemuda yang baru saja nikah, baru saja campur, coba lagi malam apa? Malam madu dah. Malam pertama. Oh, malam pertama. Bulan madu. Oh, bulan madu, malam pertama bulan madu. Baru sekali campur dengan istrinya, ada panggilan jihad. Belum juga sempat mandi junub. Dia rela pergi ya untuk berjihad bersama Rasulullah SAW, dan ternyata terbunuh di medan perang, mati syahid. Maka saat itu Nabi menginspeksi ya, melihat, mengontrol korban-korban yang terbunuh dalam peperangan itu. Kemudian ya tentu bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi menolehkan atau memelengoskan ibaratnya pandangan matanya. Para sahabat keheranan, ya Rasulullah, kenapa kok engkau tadinya menghadap ke sana, sekarang engkau memalingkan pandanganmu? Apa kata beliau? Ya, saya melihat
bidadari-bidadari sedang memandikan seorang pemuda tersebut. Ya, karena apa? Karena belum sempat mandi junub. Langsung dijemput oleh bidadari. Ya. Nah, itu. Ini tentu kabar gembira. Dan itu pastinya pemuda yang baru nikah. Iya. Iya, pengantin baru. Tapi rela untuk mati, rela meninggalkan istri demi membela agama Allah. Ini pemuda yang hebat, yang luar biasa. Ya, yang sangat kita rindukan keberadaannya. Allah. Ya. Masya Allah ya. Berarti memang pemuda itu dibutuhkan keberanian ya Ustaz ya. Ya betul. Ya, untuk bisa dia berjuang di paling tidak kalau zaman sekarang mungkin di dunia dakwah seperti itu ya. Kemudian betul pemuda sekali. juga harus Kan berani ya. Tadi kan jihad itu kan tidak hanya dengan nyawa kan. Iya, Masya ada Allah. kalanya dengan harta. Iya. Bahkan ada kalanya dengan lisan. Iya ya. Nabi sendiri yang menyuruhnya. Iya. Jahidul kuffar wal munafiqin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum au kama qala sallallahu. Jadilah orang-orang kafir dan orang munafik itu dengan apa? Harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan kalian. Dakwah. Masya Allah. Jadi kalau dakwah ini dipegang oleh para pemuda, insya Allah itulah yang menjadi pionir yang harus siap terjun ke daerah-daerah, ke berbagai pelosok-pelosok. Ya kalau bukan pemuda, siapa lagi coba? Mungkin pemuda bisa hanya naik sepeda motor kemana-mana ya kan, badannya masih sehat, walaupun tidak pakai jaket barangkali, insya Allah tidak masuk angin. Masya Allah ya, begitu gigihnya berarti ya pemuda di zaman saat itu saja, karena nggak tanggung-tanggung ya. Bahkan dulu yang dilawan kan mungkin musuhnya juga dengan persenjataan yang lengkap ya, mungkin juga dengan berbagai macam perlengkapan dan teknologi yang ada saat itu gitu ya. Belum lagi jumlah kaum muslimin saat itu saja. Berarti memang benar-benar mental baja ya, luar biasa ya. Nggak kebayang sih Ustaz kalau misalnya mereka saat itu pada nggak berani gitu ya. Kita yang hidup di zaman sekarang, apakah menjadi seorang muslim gitu ya? Dan itu yang Allah janjikan kan. Gitu ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit, yaitu dari kelompok orang beriman, ahli tauhid, yang bisa mengalahkan kelompok yang besar, yaitu kelompoknya orang kafir, dengan izin Allah. Coba. Dan nyata janji Allah itu. Walaupun kaum muslimin pasukannya sedikit, segelintir ibaratnya, orang-orang kafir pasukannya banyak, tapi Allah katakan betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar ya. Yang banyak ya, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Dan Allah tidak akan membela kecuali hanya kepada para rasulnya dan orang-orang yang beriman. Jadi kalau ingin dibela sama Allah, ditolong sama Allah, ya jadilah orang yang beriman. Kalaupun pemuda, jadilah pemuda yang beriman. Insya Allah Allah bersama orang-orang yang beriman. Innallaha ma'al mu'minin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Iya, makanya kita yang hidup di zaman sekarang benar-benar harus bersyukur Ustaz ya. Iya, karena kebayang nggak sih kalau misalnya saat itu pertolongan Allah nggak ada gitu ya. Mungkin kita semua Islam nggak akan kita rasakan sampai dengan nggak tersebar ke seluruh pelosok dunia. Insya Allah, Allahu Akbar. Ini subhanallah nikmat yang harus kita syukuri ya Ustaz ya. Rasanya Islam iman yang betul sekali. Nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat adanya Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu yang jauh lebih berharga dan lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Pengen tahu dalilnya? Allah sendiri yang mengatakan di surat Yunus ayat yang
Apa kata Allah di sini? Perhatikan ya. Allah menyatakan bahwasanya ya ayuhan nas, wahai para manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Al-Qur'an. Ya, wa syifaa'un lima fis sudur, dan Quran itu sebagai obat ya untuk apa yang ada dalam dada manusia, itu dalam hati dan jiwa manusia. Wa hudan wa rahmatun, dan sebagai pedoman hidup dan rahmat lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian apa di ayat yang ke-58-nya? Qul, katakan olehmu wahai Muhammad sallam, bifadlillah, ya, dengan karunia Allah atau dengan sebab karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan sebab rahmatnya Allah berupa Al-Quran ini, fabidzalika, maka dengan sebab itu kata Allah, falyafrahu, maka hendaklah mereka bersenang ria, huwa khairun mimma yajma'un, dia Al-Quran itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpul-kumpulkan berupa harta dan keduniaan. Jadi Quran jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini anugerah Allah, ini rahmat Allah. Kurang apanya coba dengan Al-Quran. Rugi sekali kalau kita tidak mencintai Al-Quran. Rugi sekali kalau kita tidak rajin dan semangat membaca Al-Quran. Rugi sekali andai kata kita tidak mau mentadaburi, mengkaji dan memahami isi kandungan Al-Quran. Dan amat sangat rugi sekali manakala kita tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Maka pemuda yang sangat kita dambakan adalah pemuda yang beriman dan bertakwa. Dan tidak mungkin seseorang bisa beriman dan bertakwa kecuali apabila mereka berilmu tentang agama Islam ini yang sumbernya dari Quran dan Sunnah. Inilah pemuda yang sangat berkualitas. Ya, jauh lebih mulia daripada logam mulia. Iya, lebih mulia dari Bang Mulia. Luar biasa. Insyaallah. Dari banyaknya kemuliaan-kemuliaan sudah dari yang akan diraih oleh pemuda yang beriman dan bertakwa ya tadi sudah. Terkadang ada juga mungkin ya tantangan-tantangan yang sangat mengkhawatirkan mereka terjemah kepada hal yang kurang baik. Nah, kiat apa saja nih Ustaz yang harus dilakukan untuk bisa membentengi diri dari pergaulan yang kurang baik itu Ustaz? Iya, bagus sekali, Masya Allah. Luar biasa ini pertanyaannya. Siapapun orangnya pasti nggak ingin terjerumus dan terpuruk, ya kan? Apalagi menjadi makhluk yang paling hina atau lebih hina yang ada di kolong langit dan di atas bumi ini, yang disebut dalam Al-Quran disebut dengan syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Ya, kita pengennya khairul bariyah, sebaik-baik makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Dan yang sebaik-baik makhluk adalah mereka orang yang beriman. Dan seburuk-buruk makhluk adalah mereka orang yang tidak beriman, orang yang kafir. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita membentengi diri supaya kita betul-betul menjadi hamba Allah yang beriman dan tidak menjadi orang-orang yang kafir, tidak menjadi tentara dan anak buahnya iblis. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat yakni Al-Anfal ayat yang kedua. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang yang beriman yang sejati adalah orang yang manakala disebut nama Allah hatinya bergetar. Hatinya itu takut kepada Allah. Sehingga
menjadi hambanya yang taat. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah yaitu Al-Qur'an, zadathum imana, menambah mereka keimanan. Nah, ini benteng yang paling kuat adalah benteng keimanan. Benteng keimanan akan semakin lebih kuat, bertambah bahkan kuatnya apabila dibacakan apa tadi? Ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an. Apalagi dijelaskan tentang isi kandungannya. Artinya satu-satunya jalan, cara, dan benteng bagi kita khususnya para pemuda harus rajin mencari ilmu tentang agama Islam. Semangat duduk di majelis-majelis ta'lim, pengajian-pengajian terutama tentang tafsir Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu adalah tadi apa? Syifa'un lima fis sudur. Obat bagi apa yang ada dalam dada manusia. Ya, jasmani kita butuh makan minum karena memang tercipta dari tanah. Maka kebutuhannya apa yang dihasilkan dari tanah. Sedangkan rohani kita tidak tercipta dari tanah. Tapi Allah langsung meniupkan roh tersebut melalui malaikatnya untuk ditiupkan ke calon janin dikala usia 120 hari atau 4 bulan di dalam perut sang ibu. Nah, disitulah Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan rohnya secara langsung, kemudian sekaligus mencatat suratan takdirnya 4 perkara. Ajal kematiannya, kemudian rezekinya, kemudian perbuatannya, apa yang akan dia lakukan, dan apakah dia akan menjadi orang yang bahagia masuk surga ataukah akan menjadi orang yang celaka masuk neraka. 4 hal ini sudah ditetapkan saat itu. Nah, maka kebutuhan rohani kita adalah yang turun langsung dari Allah berupa Al-Quran, kitab suci. Ya, ini satu-satunya jalan untuk kita selamat dari yakni pengaruh-pengaruh keburukan tersebut. Agar kita selamat dari semua fitnah kehidupan ini. Al-Quran. Ya, Al-Quran satu-satunya jalan. Apa kata Nabi? Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihima kitabullah was sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan sekali-kali tersesat sepeninggalku. Yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahku. Ini satu-satunya cara untuk supaya kita bisa selamat dari berbagai pengaruh yang negatif, pengaruh buruk. Kita diperintah oleh Nabi untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu fardu wajib bagi setiap orang Islam. Agar kita selamat dan bisa masuk surga. Ya, termasuk antum dikaruniai anak. Allah ngingetin tuh. Ya, di surat At-Tahrim yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Caranya bagaimana? Ditafsirkan oleh sahabat yang mulia itu Ali bin Abi Thalha radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, adibuhum wa alimuhum al-Islam. Didiklah mereka dan ajarilah mereka dengan Islam. Karena yang akan menyelamatkan kita hanyalah Islam. Tanpa Islam tidak mungkin kita bisa selamat dari azab api neraka. Jadi disinilah ya kita harus membentengi diri, memperkuat diri dengan ilmu-ilmu Islam yang sumbernya dari Quran dan Sunnah. Dan itulah yang disebut dengan Siratal Mustaqim. Jalan yang lurus, jalan yang akan mengantarkan manusia untuk selamat dan bahagia dunia akhiratnya. Ingat, tidak ada jalan lain. Itu solusinya. Dengan dikarunikannya Al-Quran ya.
tentu saja tadi disampaikan sebagai obat, dan yang namanya obat pasti menyembuhkan. Menyehatkan. Menyehatkan ya. Bukan hanya menyembuhkan, tapi juga menyehatkan. Kan jadinya sehat. Iya, Masya Allah. Masya Allah. So, dengan adanya kesehatan yang diberikan oleh Al-Quran juga kita tadi ya bisa tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bisa merusak keimanan kita. Kita tinggal Al-Quran dan mengikuti sendiri. Yang jadi prihatinnya begini, Hafid ya. Masyarakat kita ngakunya Islam gitu ya. Tapi kok aneh. Tidak mau baca Quran kecuali nunggu malam Jumat. Itu pun hanya yang dibaca surat Yasin saja. Ada yang lebih parah, Ustaz, kalau cuma Ramadan aja baca. Masih mending Ramadan. Ada yang tidak mau baca Quran kecuali kalau ada kematian. Jadi nunggu kalau ada kematian baru baca Quran. Itu pun hanya surat Yasin yang dibacanya. La haula wala quwata illa billah. Kita umat Islam ngakunya cinta Rasul, cinta Allah, tapi baca Quran aja males. Iya. Mau bisa selamatnya bagaimana? Iya, Masya Allah. Kadang kita berpikir dengan adanya motivasi sebenarnya sudah ada ya, mungkin banyak banget ya. Kemudian kita juga tadi dikisahkan dengan berbagai macam kisah yang menggugah ya dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan juga tadi ada Ashabul Kahfi juga. Rasanya kayak kita itu malu, kayak tertampar ya. Kalau kita mendengarkan kisah-kisah seperti itu ya, kayak membuat kita mungkin kayak dipecut gitu ya. Nah, betul sekali. Seperti itu ya. Allah juga demikian. Malu gitu ya. Mecut kita semuanya. Masih sekarang juga masih dipecut harusnya. Apa kata Allah? Fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam kebaikan. Itu cambuk dari Allah supaya kita semangat dalam kebaikan. Tapi sayang, setanlah yang membuat kita males-malesan. Nah, itu. Iya. Sebenarnya kalau kita berpikir, Ustaz, masih ada nggak sih mungkin potensi yang ada di dalam diri kita ya sebagai para pemuda gitu ya, masih bisa nggak kita mengejar ketertinggalan tersebut, Ustaz? Barangkali ya kita yang udah terlanjur ya mungkin sudah banyak dosa yang telah dilakukan, mungkin kita juga sering malas-malesan dalam beribadah, dalam menuntut ilmu ya. Ya, kita katakan tidak ada terlambat. Ya, tidak ada istilah terlambat. Iya kan? Supaya tidak selagi pemuda kok gitu ya. Iya, selagi hayat masih di kandung badan. Gitu kan. Enggak ada istilah terlambat. Tidak ada. Segeralah kita ya, kalaupun menyesal di dunia ini, jangan sampai menyesal di akhirat nanti. Nah, itu yang terlambat itu. Yang menyesalnya di akhirat. Kalau di dunia nggak ada istilah terlambat ya. Selagi matahari belum terbit dari sebelah barat dan selagi nyawa belum sampai ke kerongkongan, itu pintu tobat masih terbuka lebar. Ya, para pemuda walaupun dulunya ya mungkin bergelimang di dunia hitam, ya kembalilah ke jalan yang benar. Bertobatlah kepada Allah yang disebut dengan hijrah ya. Hijrahlah. Karena kesempatan itu masih ada. Masih banyak dan masih panjang. Bukan begitu kan? Anak muda itu kan masanya masih panjang. Walaupun kita nggak tahu juga ya. Tapi begitulah orang mengatakan ya. Dan juga mumpung masih muda nih ya, istilahnya harusnya mumpung masih muda kita gunakan untuk kebaikan. Jadi dari pemuda kok gitu menjadi pemuda yang keren. Oh iyalah, harusnya gitu. Menyampaikannya temanya pemuda keren gitu ya. Pemuda keren. Nah, itu kalau sudah beriman, bertakwa, berilmu, siap untuk membela agama. Itu baru pemuda yang keren. Nah, begitu. Bukan keren malah bikin konten tawuran. Beraninya ke arah yang ke arah yang jelek gitu. Harusnya berani ke arah positif. Bukan keren lagi kalau begitu mah ya. Kalau ke arah yang jelek namanya bukan pemuda yang keren tapi pemuda yang pengecut. Begitu istilahnya. Baik, Masya Allah. Karena waktu juga nih saat yang Masya Allah.
Sebenarnya banyak yang harus kita gali nih ya untuk perjumpaan di majelis ini, namun karena keterbatasan waktu mungkin dibahas lanjutannya di episode selanjutnya saja. Insyaallah. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan. Amin. Sehingga kita bisa mengambil ilmunya lagi nih ya. Kita bisa menghadirkan beliau lagi untuk bareng-bareng kita belajar ya. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Insyaallah sehat selalu Ustaz ya. Iya, barakallahu fiik dan demikian ya pemirsaran pendengar Radio Kita FM di mana Anda berada, program Majelis bincang-bincang santai syarat manfaat di kesempatan malam hari ini bersama dengan guru kita materi kita Ustaz Muhammad Tohra LC Hafidhul yang semoga Allah muliakan beliau. Kita akhiri pada akhirnya saya An dan rekan saya Hafid dan juga Ustaz Tohra serta segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio.